Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan nggak bosan-bosannya nonton, like dan komen video ini ya. Semoga rezekinya terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film yang berjudul The Pyramid bergenre horor Amerika, yang disutradarai oleh Gregory Leveson dan dirilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang tim arkeolog Amerika yang menemukan piramida Mesir kuno terkubur jauh di dalam gurun pasir. Seperti apa kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa dong kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya. Langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berlatar di negara Mesir, yang dimana kita diperkenalkan dengan reporter stasiun TV bernama Suni, yang sedang mengabarkan kepada dunia aktivitas penemuan baru dari arkeolog Amerika. Lalu kita diperkenalkan lagi dengan pemimpin penemuan ini bernama Dr. Holden dan anaknya bernama Dr. Nora. Di sini mereka sedang diinterview oleh Suni tentang penemuannya itu, yang dimana mereka memperlihatkan struktur piramida itu menggunakan teknologi terbaru melalui satelit. Sehingga sebelum piramida itu selesai digali, mereka sudah mengetahui struktur dari bangunan tersebut. Di sini, kita diperkenalkan lagi dengan Jahir, ahli TKJ yang sedang menguji ketangguhan dari robot motor perekam yang dipinjamnya oleh NASA. Yang dimana kegabutannya ini, iseng ngintipin Nora yang lagi ganti baju lo kawan. Not worry. The metallics. Get your metallics out of here. Jesus. Lalu di sini kita diperkenalkan lagi dengan Tejo, rekan kerja Suni sekaligus kameramennya, yang sedang melihat kecanggihan robot perekam tersebut. Keesokan paginya, mereka dikagetkan dengan mandor yang memimpin penggalian ini. Di sini, mereka menemukan pintu masuk ke dalam piramida tersebut. Namun, ketika penggali itu ingin membukanya, tiba-tiba di sini kita mulai diperlihatkan keanehan yang terjadi, yang dimana ledakan gas tersebut membuat salah satu penggali ini seperti orang kerasukan roh mantan. Di sini, saat mereka mencari tahu dengan kejadian tadi, tiba-tiba mandor penggali itu datang lagi. Yang ternyata mereka mendapatkan kabar bahwa Dr. Holden dan semua anggotanya diminta pergi dari tempat ini dan sementara waktu menyetop penelitian tersebut karena keadaan kota Kairo saat ini sedang terjadi perang sipil dan takut terjadi sesuatu kepada mereka. Di sini terjadilah perdebatan antara ayah dan anak, yang dimana Dr. Holden tak ingin karirnya hancur gegara melawan perintah atasannya tadi. Sementara Nora tak ingin menyia-nyiakan penemuan besar ini, yang dimana ia meminta kepada ayahnya itu mengirimkan robot perekam untuk meneliti sebagian dari tempat tersebut sebelum pergi dari tempat ini. Setelah berpikir lama, Dr. Holden pun memberikan izin kepada Nora untuk melakukan hal itu. Namun di sini, mereka kedatangan salah satu tentara yang bertugas mengawal mereka, yang dimana ia meminta kepada Dr. Holden dan timnya untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Jahir meminta waktu kepada tentara tersebut untuk menyelesaikan penelitian mereka. Singkat cerita, Jahir mulai memasukkan robot perekam tersebut, yang dimana ia mengatakan, menurut sensor robot tersebut, kadar racun di dalam piramida itu masih aman untuk manusia. Lalu, baru saja robot ini masuk lebih dalam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan hewan seperti tikus yang melintas di depannya. Ketika Jahir mencoba masuk lebih dalam, gangguan itu muncul lagi dan membuat robot ini benar-benar tak bisa berfungsi.
Damn dogs. Hold on. Setelah mengecek alat pengendali jarak jauh ini sudah tak berfungsi, Jahir memutuskan untuk masuk ke dalam piramida tersebut. Namun Dr. Holden langsung melarangnya karena ia khawatir kalau gas beracun itu masih ada di dalamnya. Tapi di sini, Jahir tetap memaksa untuk masuk ke dalam piramida itu karena ia tak ingin meninggalkan robot tersebut yang sudah ia pinjam dari NASA. Lalu Dr. Holden pun menyetujuinya, namun hanya ia dan Jahir yang akan masuk ke sana. Tapi Nora yang tak ingin cuci tangan atas kejadian itu langsung ikut serta bersama mereka, yang juga diikuti dengan Sunny dan Tejo untuk mendokumentasikan aktivitas mereka saat berada di dalam. It's my version of a notebook. We're coming. Let's go. Kini mereka mulai bersiap untuk masuk ke dalam piramida ini, yang dimana mereka memasang tali Jepang untuk nanti memandu mereka mencari jalan keluar. Di sini Jahir langsung teler menemukan robot milik NASA yang seharga 3 juta dolar itu sudah hancur berkeping-keping. Kemudian diikuti dengan Tejo yang menemukan lubang menuju ke puncak piramida ini. Lalu, karena rasa penasaran yang tinggi, mereka memutuskan untuk naik ke atasnya. Di sini, mereka menemukan seperti gudang penyimpanan peralatan perang zaman kuno, yang dimana saat Nora selesai mengambil sampel barang ini untuk diteliti, ia melihat tali Jepang yang dipakai oleh ayahnya itu sudah putus dan sempat membuat Sahir bingung. Tali sekuat ini kok bisa putus jika hanya tersangkut oleh sesuatu. Lalu saat ingin keluar dari tempat ini, sempat membuat mereka kebingungan jalan mana yang sudah dilewati tadi. Namun, Dr. Holden dengan keyakinannya mengarahkan mereka dengan jalan pilihannya. Setelah melewati jalan ini, bukan jalan keluar yang ia temukan dan justru menemukan sisa potongan robot yang hancur tadi. Lalu saat mereka ingin kembali mencari jalan keluar dari tempat ini, tiba-tiba, oh sialnya kawan, bukannya jalan keluar yang mereka temukan, namun justru masuk lebih dalam dari piramida ini. Di sini kepanikan mereka bertambah setelah melihat kejadian ini, karena tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Jahir yang sudah meringis kesakitan. Lalu di sini Sunny melihat lubang, seperti hubungan mantan yang tak tahu kemana arah tujuannya. Sehingga untuk memastikannya, Sunny yang mantan atlet renang ini memberanikan diri untuk memanjat lubang tersebut. Namun baru saja sampai di pucuk, ia melihat hewan yang seperti tikus tapi bukan tikus dan langsung menyerangnya. Di sini mereka terus mencari jalan keluar, yang dimana menemukan celah kecil dari ruangan ini, dan sangat amat terpaksa harus meninggalkan Sahir yang meringis kesakitan sendiri di tempat ini. Namun baru saja meninggalkan Jahir, tiba-tiba mereka mendengar teriakannya yang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Nora dan ayahnya pun langsung mendatanginya. Namun kedatangan mereka ini sudah tak melihat keberadaan Jahir, dan justru melihat sesuatu yang mengerikan sudah terjadi di tempat ini. Lalu Sunny yang melihat kedatangan mereka menanyakan apa yang telah terjadi kepada Jahir. Namun, agar tidak memperkeruh suasana, Dr. Holden tak menceritakan hal yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi Sunny yang mengetahui Dr. Holden sudah berbohong, langsung menyalahkannya dengan apa yang sudah terjadi kepada mereka di tempat ini. Lalu Tejo pun mencoba menenangkannya dan mengatakan supaya tak saling menyalahkan, agar tak menimbulkan perpecahan dalam kondisi seperti ini.
Fitzy, you go first. Di sini mereka pun melanjutkan pencarian. Dan saat melewati celah sempit ini, tiba-tiba terdengar suara makhluk yang mengikuti mereka dari belakang. Sontak langsung membuat mereka bergegas untuk menuju ujung celah sempit ini, yang dimana sesampainya mereka dikagetkan dengan kemunculan Pak Tentara yang langsung menolong dan juga menembaki makhluk tersebut. Lalu saat ingin memastikannya, tiba-tiba di sini, lagi-lagi mereka kembali menemukan sebuah ukiran Mesir kuno yang menggambarkan bagian-bagian dari kitab orang mati dan panduan menuju keabadian. Namun Sunny yang tak ingin kehabisan waktu terjebak di dalam sini, langsung mengajak mereka untuk kembali mencari jalan keluar. Let's go. Lalu Dr. Holden yang tak sengaja menyentuh suatu benda, membuat pintu masuk mereka tadi tertutup, dan diikuti dengan turunnya pasir yang masuk ke dalam tempat ini. Sehingga membuat mereka panik semakin panik dan langsung bergegas keluar dari tempat ini. Lalu saking paniknya, Tijo yang berlari di belakang Sunny, tanpa sengaja menabraknya, hingga membuat ia pun terjatuh. Dan tanpa diduga, diikuti dengan kedatangan makhluk yang entah apa itu, mirip seperti Dogi dan juga mirip si Oyen, yang langsung memangsa Sunny hidup-hidup loh kawan. Sementara di lorong ini, kita masih diperlihatkan usaha Dr. Holden yang menyelamatkan Nora dari pasir yang hampir menguburnya. Di sini, Dr. Holden berhasil mengusir hewan buas itu, lalu mereka pun turun untuk melepaskan Sunny dari jembatan ini. Tapi sayang kawan, mereka tak berhasil dan kembali harus melihat Sunny tewas di depan mata mereka. We have to go now. That's our only choice. Right, I need the light. Di sini, mereka menemukan sebuah pintu yang menurut Dr. Holden menuju ke pintu keluar dari tempat ini. Saat memasukinya, mereka kembali menemukan sebuah ruangan yang menurut Dr. Holden adalah dasar dari piramida ini. Dan juga Nora menemukan mayat yang sudah mengering. What happened to it? Dan ternyata kawan, sebelum Dr. Holden menemukan dan bersama yang lainnya masuk ke dalam piramida ini, sekitar 1 abad yang lalu, tepatnya di tahun 1897 sudah ada arkeolog yang lebih dulu membuat jalan masuk ke tempat ini. Lalu saat mereka ingin mencari jalan keluar melalui petunjuk buku yang dibaca Nora tadi, tiba-tiba di sini, Nora dan Tijo harus meninggalkan Dr. Holden yang tubuhnya sudah dicabik oleh makhluk yang tak mereka lihat dengan jelas itu. Yang dimana, lagi-lagi mereka harus terjebak di dalam makam ini. Sehingga membuat Tijo untuk kembali menghadapi makhluk buas tersebut. Di sini, barulah Tijo melihat dengan jelas sosok makhluk misterius yang sudah memangsa Jahir dan membunuh Dr. Holden itu. Yang dimana, saat merekam makhluk tersebut, Tijo melihat Dr. Holden masih hidup terikat di sebuah tiang timbangan. Lalu Tijo melihat makhluk itu pergi ke arah tempat Nora berada. Disinilah, Nora juga betul-betul melihat sosok makhluk tersebut. Di sini, saat Tijo melihatkan rekaman ayahnya itu, berkeyakinan makhluk tersebut adalah Raja Anubis yang memiliki perawakan separuh manusia dan separuhnya lagi Dogi, yang konon mencari hati manusia suci untuk ia jadikan perantara keabadian hidup di alam baka. Anubis, he took my father's heart to weigh his soul. Half man, half jackal. We don't have a choice. We can die trying. Di sini, Nora dan Tijo kembali ke makam kuno tersebut untuk mencari petunjuk jalan keluar dari tempat ini. Yang dimana Nora mengambil senjata milik Pak Tentara tadi dan juga suar yang dibawa oleh ayahnya. Dan syukur alhamdulillah ya, Nora yang melihat peta bintang di langit-langit makam kuno ini, menemukan petunjuk jalan keluar, dan langsung bergegas sebelum makhluk buas tadi kembali ke tempat ini.
Namun baru setengah perjalanan, mereka mendengar suara makhluk Raja Anubis itu datang kembali ke tempat ini, yang dimana saat Tijo menembakinya tak berpengaruh sedikit pun, dan justru membuatnya marah hingga menarik Tijo ke bawah. Sementara Nora yang berusaha meloloskan diri juga tak luput dari kebuasan makhluk tersebut, hingga menghajarnya menggunakan suar yang dimilikinya. Dan akhirnya Nora pun berhasil sampai di ujung lubang ini. Nora yang baru tersadar dari pingsannya, langsung melihat wajah Tijo yang hancur diinjak oleh makhluk Anubis ini, dan juga langsung meletakkan tangannya tepat di dada Nora. Untung saja kawan, Nora yang berhasil terlepas dari ikatannya, langsung menimpas makhluk Anubis ini tepat mengenai lehernya. Dan diikuti dengan kemunculan makhluk yang memangsa Suni tadi dan langsung menyerang Raja Anubis itu. Kesempatan inilah yang dipergunakan oleh Nora untuk segera kabur dari tempat ini. Disinilah Nora baru betul-betul menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun karena kondisinya yang lemah, Nora pun pingsan ketika hampir sampai di ujung jalan keluar. Ketika Nora mulai tersadar, datanglah bocil yang mencoba menolongnya, dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.